Edelweiss menunduk dan terdiam, seperti boneka mainan patuh yang tidak memiliki hak untuk membela dirinya sendiri. Perasaan Akram yang terlalu memaksa telah memberikan batasan yang dalam di diri Edelweiss. Akram baru saja mengenali semua perasaan ini, dia tidak tahu cara memperlakukan seorang wanita dengan benar. Yang ia tahu hanyalah dia harus mengikat Edelweiss berada di sisinya, bahkan jika caranya harus mengancam dan membuat Edelweiss takut dan membencinya, Akram sama sekali tidak peduli. Yang ia inginkan hanyalah Edelweiss tetap berada di sisinya dan tidak akan meninggalkannya untuk sekarang. Aku bertanya padamu, apakah kau sudah paham atau tidak? Aku tidak ingin menanyakannya lagi. Dan ini adalah peringatan terakhirku untukmu, jangan pernah membantah dan melewati garis lagi Edelweiss. Aku bukanlah seseorang yang bisa kau bantah. Akram lagi-lagi menunjukkan dominasinya, memberitahu Edelweiss jika tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menentang keputusan Akram mengurung Edelweiss di villa ini. Wanita muda yang tengah hamil itu menunduk, lagi-lagi dia hanya bisa mencengkeram tangannya. Matanya tidak berani melihat Akram, dan mulutnya tidak lagi berani menentang lelaki itu. Aura kemarahan Akram selalu saja membuatnya sesak dan takut. Baik Tuan. Aku mengerti, lakukanlah sesuai dengan keinginanmu. Seru Edelweiss pelan, dia menjawab dengan suaranya yang datar dan bergetar, dia berdiri dengan menundukkan wajahnya. Seperti mainan kecil yang kembali tidak memiliki posisi di sisi Akram Granddawn. Akram masih berdiri di hadapan Edelweiss yang berdiri menunduk, mengepal kedua tangannya dan tak memiliki niatan untuk melawan dan menentang lagi. Bukanlah lebih baik, menjadi wanita penurut dan tidak membantah, segalanya akan menjadi mudah bagimu Edelweiss, ucap Akram pelan namun lagi-lagi terdengar sarkas di telinga Edelweiss. Akram kemudian berlalu mengajak Edelweiss menuju ruangan makan. Akram tahu betul jika Edelweiss tidak boleh melewatkan makan malam, jadi dengan cara apapun dia akan memaksa dan menunggunya hingga dia menyelesaikan makanannya. Malam itu terasa sangat sunyi, bunyi alat makan terdengar sangat hati-hati dipergunakan, Edelweiss makan dengan hati yang marah dan kecewa. Dia tidak peduli lagi jika Akram sejak tadi telah menatapnya sembari berpangku tangan, bahkan tidak menyentuh makanannya sedikit pun. Sedangkan Akram, dalam hatinya berkata, aku suka ketika pipinya mengembang dan bergerak ketika mengunyah makanan, aku suka ketika dia sangat fokus terhadap makanan yang ada di hadapannya. Aku suka semuanya, wanitaku yang selalu ingin pergi dariku, aku ingin terus mengikatnya di sisiku, ucapan itu menggema dalam hati lelaki yang tidak tahu cara memperlakukan wanita yang ia sukai. Sampai ketika Edelweiss sudah menyelesaikan makanannya, dia mengira dia tidak akan makan banyak karena marah dan kesal, tapi baru ia sadari jika dia sudah makan dalam jumlah yang banyak sekali. Padahal aku ingin berencana makan sedikit agar setidaknya aku masih terlihat marah, tapi apa boleh buat, mungkin nafsu makanku secara tidak sadar telah mengontrolku barusan, benak Edelweiss. Kemudian menyadari jika bahkan dalam jangka waktu itu, Akram masih setia berpangku tangan dan menatapnya. Edelweiss langsung mengatur sikapnya yang tadi menghela napas karena kekenyangan, dia langsung menunduk dan menunjukkan ekspresi yang murung. Aku sudah selesai makan Tuan, seru Edelweiss membuat Akram tersenyum, dia suka jika wanita ini kenyang, walau wajahnya terlihat kesal namun bagi Akram itu terlihat menggemaskan. Bagus, sekarang giliranku, sahut Akram mengatakan jika sekarang gilirannya untuk makan, dia juga butuh energi untuk bertahan hidup tentunya. Edelweiss yang mendengar itu menganggukkan kepalanya, dia kemudian berdiri dan menundukkan badannya seperti para pelayan yang menundukkan tubuh ke arah tuannya. Baiklah Tuan, silakan nikmati makan malam Anda, jika Tuan tidak keberatan saya ingin kembali lebih dulu ke kamar, seru Edelweiss membuat Akram menaikkan salah satu alisnya, matanya yang tajam itu selalu saja mengikuti gerak-gerik dan perubahan ekspresi Edelweiss. Ketika Edelweiss hendak pergi, tangan kokohnya segera menarik tangan wanitanya itu dan membuatnya terduduk di pangkuannya.
Dia kemudian segera membisik dekat sekali di telinga Edelweiss membuat Edelweiss merinding dan matanya melebar. Sayang, kau lupa ucapanku lagi, aku bilang giliranku, itu artinya kau harus menyuapi aku. Aku kan sudah bilang jika segala sesuatu yang dari dirimu semuanya akan terasa lebih enak, jadi kau harus menyuapi aku jika kita sedang berduaan. Bisik Akram membuat Edelweiss benar-benar tidak habis pikir, bahkan ketika mereka bertengkar seperti ini, sisi manja Akram yang selalu ingin disuapi tidak hilang sama sekali. Edelweiss sampai harus menggigit bibir bawahnya dan menghela napasnya panjang. Tuan, apakah kau serius mengatakan ini di situasi sekarang? Padahal tadi Tuan sudah mengancamku, tetapi sekarang masih memintaku untuk menyuapimu. Seru Edelweiss dengan nada yang benar-benar diperhalus untuk menyembunyikan kemarahannya yang semakin meledak-ledak di dalam dirinya. Iya, karena itulah yang aku rasakan dan aku mau. Juga menurutmu jika aku tidak mengancammu apakah kau akan berhenti mengatakan pergi dariku? Tidak kan? Jadi jangan banyak tanya dan suapi aku. Aku juga lapar menunggumu makan sejak tadi, gerutu Akram membuat Edelweiss sampai geleng-geleng dan memejamkan matanya untuk membuatnya sabar. Sejak awal tidak ada yang benar-benar tahu jalan pikiran lelaki ini. Makan malam setelah pertengkaran itu akhirnya usai, pada akhirnya Edelweiss benar-benar menyuapi Akram, tidak ada yang bisa ia lakukan dan tidak mungkin dia bisa menolak. Sekarang dia kembali berbaring di atas ranjang, sudah tengah malam dan Edelweiss tertidur dengan cepat karena dia merasa mudah lelah sekali akhir-akhir ini. Apalagi tadi Akram menghabiskan energinya, jadi dia sudah terlelap pulas di atas ranjang. Sedangkan Akram, nampaknya dia masih berada di balkon kamar, menghubungi Drake untuk melakukan sesuatu. Drake, iya bos. Seru Drake ketika bosnya memanggil namanya melalui panggilan telepon itu. Aku ingin kau mengurus sesuatu, wanita ini nampaknya sangat merindukan ibunya, bawa semua perlengkapan sesuai dengan yang ada di rumah sakit ke villa, sediakan juga dokter jaga khusus untuk ibunya itu. Dan mengenai ayahnya terus awasi dan jangan biarkan ada yang mengganggunya. Aku tidak bisa mengeluarkannya dari penjara karena akan merepotkan jika dia tahu putrinya berada di sisiku, perintah Akram kepada Drake, agar segera mengurus mengenai perpindahan ibu Edelweiss ke villa. Dan mengenai ayah Edelweiss, Akram memang sengaja tidak mengeluarkannya dari penjara, karena jika ayah Edelweiss keluar dari penjara, maka cepat atau lambat dia akan tahu jika Edelweiss telah menjadi simpanannya dan hal itu akan membuat segalanya menjadi repot. Apalagi hal itu akan membuat musuh lebih cepat mendeteksi keberadaan Edelweiss jika ada keributan yang terjadi dengan ayah Edelweiss nantinya. Siap bos, balas Drake menuruti perintah dari bosnya. Setelah itu, Akram menatap langit malam itu lagi, sebelum ia kembali ke dalam kamar dan memeluk wanitanya itu. Akram mungkin memang selalu mengancam dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan instingnya, tetapi secara tidak sadar dia memperhatikan apa yang diinginkan oleh Edelweiss dan secara perlahan mengabulkan apa yang diinginkan wanitanya itu dengan caranya sendiri. Setelah beberapa saat dia berdiri di balkon, dia kembali masuk ke dalam ruangan, udara di luar semakin dingin dan dia juga sudah lelah ingin segera beristirahat. Dia melihat Edelweiss yang sudah terlelap dengan pulas, seolah tidak terjadi apa-apa, padahal mereka baru saja bertengkar. Akram tidak menyadarinya jika senyuman di bibirnya telah tergambar di wajahnya sejak ia menatap Edelweiss yang terlelap di atas ranjang itu. Edelweiss, satu-satunya wanita yang akan terukir di hatiku, kau bisa tidur dengan pulas padahal kau sedang marah dan kesal. Kau sangat unik dan aku sangat menyukai itu. Wanitaku, bisiknya tidak bosan-bosan memanggil Edelweiss sebagai wanitanya, dia naik ke atas ranjang dan menyejajarkan tubuhnya dengan Edelweiss. Dia menarik tangan wanitanya itu dan mendekapnya dengan nyaman. Hah, sudah berapa lama aku tidak tidur senyaman ini? Aku menjauh darimu beberapa minggu ini karena khawatir segala pekerjaanku akan terbengkalai karenamu, dasar kau mainan kecil yang merepotkan,
bisik Akram lagi mengecup kening Edelweiss berkali-kali, seolah-olah dia menghukumnya dengan kecupan itu. Pada akhirnya, dia memeluknya dengan sangat nyaman, melingkarkan tangan kokohnya di tubuh wanita yang sangat ia inginkan. Waktu berlalu begitu saja, Akram pergi dengan cepat ke perusahaan karena banyak hal yang harus ia urus, dia juga harus menemui Faya malam ini untuk suatu hal yang penting. Edelweiss terbangun dengan perasaan yang segar, walau saat ia membuka matanya ada rasa pedih di antara kedua buah dadanya. Ah, apa yang terasa perih ini? Jangan bilang, seru Edelweiss seolah sudah tahu apa yang terjadi tadi malam. Dia langsung duduk di atas ranjang dan mengintip ke area dalam bajunya. Di sana dengan jelas dia melihat banyak tanda merah yang berarti tadi malam saat ia tidur, Akram pasti bermain dengannya dulu. Dia ingin marah tetapi tentu saja dia tidak bisa marah pada Akram. Bukan saja Akram tidak ia temukan di sisinya namun juga posisi Edelweiss benar-benar tidak ada apa-apanya bagi Akram. Jadi, Edelweiss hanya bisa memendam kekesalannya dan merasa dia telah terpengaruh keanehan Akram sedikit demi sedikit. Hah! Edelweiss menghela napasnya panjang, dia ingin turun dari ranjang dan mandi, tetapi matanya segera menemukan sepucuk surat di atas meja dekat ranjang. Surat apa ini? Sudah zaman sekarang masih saja ada orang yang meninggalkan surat seperti ini, gerutu Edelweiss yang masih kesal. Segala sesuatu di matanya menjadi sangat salah, bahkan melihat surat saja dia sudah menggerutu. Saat ia buka surat yang diletakkan dengan rapi itu, Edelweiss langsung tahu jika surat itu dari Akram. Wanitaku pasti sudah bangun saat dia membuka surat ini. Aku sengaja meninggalkan surat untukmu karena berdasarkan beberapa sumber yang aku baca, cara ini jauh lebih romantis. Aku memang tidak tahu caranya bersikap romantis, jadi aku mencoba membaca beberapa buku romantis di kala senggang, agar aku bisa lebih memahamimu. Aku akan sibuk seharian, aku akan pulang larut, jaga dirimu dan anak kita, jangan marah-marah terus karena jika kau marah aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, aku kesulitan mengendalikan diriku dan pada akhirnya malah mengancammu. Tapi tidak apa jika itu bisa membuatmu tetap berada di sisiku, aku ada hadiah untukmu, keluarlah dari kamar setelah selesai mandi. Oh ya, aku baru saja bermain dengannya, mereka pasti akan sedikit memerah nanti, jadi jangan terkejut. Akram. Itulah surat yang ditinggalkan oleh Akram, dia menulisnya tadi subuh ketika ia sudah selesai bermain. Edelweiss menghela napasnya panjang dan dia memejamkan matanya sejenak setelah membaca surat itu. Lelaki ini sangat aneh, sangat aneh. Sangat aneh. Aku bisa gila karena jantungku seperti mau meledak. Tidak, tidak, tidak. Kau pasti terkena Stockholm Syndrome Edelweiss, jangan jatuh ke dalam perangkapnya, dia sedang mengurungmu sekarang. Jadi kau harus mempertahankan hatimu. Gerutu Edelweiss langsung mengambil sebuah kotak di dalam laci dan memasukkan surat itu di dalam. Setelah itu, Edelweiss bangkit dari atas ranjang dan mandi. Di perusahaan Akram. Bos, ini adalah jejak Martinez Guard yang sudah dilacak oleh Lee sepanjang malam, ternyata dia juga beberapa kali bertemu dengan orang kepercayaan Abraham Granddawn, sepertinya bisnis obat-obatan terlarang di pulau itu sangat besar bos. Aku jadi sedikit khawatir, bagaimana jika tindakan ini akan membuat musuh semakin banyak dan luas, seru Drake menyerahkan beberapa jadwal Martinez Guard yang sudah dilacak oleh Lee sepanjang malam. Shin, Kai, dan Drake berada di perusahaan Dawn, kecuali Lee yang tengah betapa di markas utama bersama Amora namun mereka semua bisa terhubung menggunakan alat canggih yang selalu mereka pasang di belakang telinga jika hendak atau menjalankan misi seperti ini. Akram membuka berkas yang diserahkan oleh Drake dan melihat jika jam terbang Martinez Guard sangat luas, nampaknya bisnis ilegal di pasar gelap itu memberikan untung yang sangat besar bagi orang-orang tamak yang menjijikkan itu, khususnya Raymond Atlas.
Sosok yang sangat ingin menghancurkan Akram Granddawn ketika ia menjadi presiden nantinya, sebab posisi Akram Granddawn yang tidak bisa ia kontrol akan menyulitkan nanti. Ini malah bagus Drake, satu-satunya cara untuk menggerus harta Raymond Atlas dan membuatnya sibuk beberapa tahun memperbaiki semua ini adalah menghancurkan bisnis ilegalnya di pasar gelap bersama Martinez Guard. Raymond Atlas pasti telah mengorbankan hampir seluruh asetnya pada Abraham agar dia bisa meminta Abraham untuk menekanku. Jika kita menghancurkan semua hal yang ada di pulau itu dan membantai semua jejaring kerjasamanya di pasar gelap bersama Martinez Guard, maka dia akan hancur secara perlahan. Aku tidak sabar melihat ekspresinya saat itu, seru Akram merasa ini adalah rencana yang sangat brilian. Tindakan ini tidak akan membuatnya bermasalah dengan Abraham Granddawn, tetapi rencana ini akan mematahkan salah satu musuh besar Akram yaitu Raymond Atlas. Jika Akram membiarkan Raymond Atlas bergerak bebas, bukan tidak mungkin jika Raymond Atlas bisa menjadi salah satu musuh yang sangat berbahaya. Jadi, Akram harus menanggulanginya secepat mungkin. Rencana ini tidak akan membunuh musuh tetapi mematahkan kedua sayapnya sehingga dia akan cacat seumur hidup. Seru Akram lagi, kemudian matanya melihat ke arah Sin dan Kai yang sejak tadi terdiam namun wajah keduanya nampak sangat serius. Sangat jarang melihat Sin serius seperti itu, juga Kai tidak mengantuk seperti hari ini. Sin, Kai, seru Akram dengan tegas. Siap bos, kami siap menerima perintah, seru keduanya seolah tidak sabar menghabisi Martinez. Amora, Lee, kalian dengar aku. Seru Akram lagi melalui alat penghubung canggih mereka itu. Kami dengar bos, kami juga siap menerima perintah, seru Amora dan Lee yang berada di tempat mereka masing-masing. Misi ini sangat penting, jadi aku sangat berharap kalian tidak terbawa emosi dan malah menyudutkan kita nantinya. Rencana ini harus dilakukan dengan senyap. Tidak boleh ada bukti yang menyudutkan kita. Dalam waktu 1 bulan, misi ini harus sukses. Martinez Guard adalah seseorang yang memiliki koneksi yang sangat luas, jadi dia sangat berbahaya. Sin dan Kai hanya harus fokus menghabisi semua hal yang ada di pulau itu. Amora fokus dengan senjata yang aku minta kau buatkan, Lee fokus dengan teknologi yang akan menghubungkan kita semua. Dan Drake, dia harus fokus mengurus beberapa hal di perusahaan, jadi dia tidak perlu ikut campur. Dan aku yang akan menangkap Martinez di pertemuan bulan depan, ada sebuah undangan pertemuan amal para elit, tetapi tentu saja itu hanyalah topeng. Pertemuan itu adalah ajang penjualan budak dan tempat perdagangan ilegal para elit itu. Aku akan hadir di sana, jadi saat kalian menghancurkan pulau dan segala isinya, boom. Aku akan secara langsung menangkap Martinez Guard untuk kalian, seru Akram mengatakan rencananya dengan sempurna. Hal itu membuat Amora yang mendengarnya menangis. Dia merasa bosnya sangat peduli kepada mereka. Hari di mana mereka bisa membalaskan dendam pada Martinez akhirnya tiba. Siap bos. Kami menerima semua perintah dari bos dan akan menjalankannya dengan sebaik mungkin. Seru Kai, Sin, Amora, dan Lee dengan semangat yang tinggi dan rasa haru yang mendalam. Sedangkan Drake, lagi-lagi aku tidak ikut menjalani misi yang seru. Gerutunya pelan, di mana Akram memang sangat jarang memintanya melakukan misi lapangan. Di Villa Akram Granddawn. Nafas Edelweiss menjadi berat, tangannya bergetar dan dia lagi-lagi tak kuasa menahan tangis karena kerinduannya. Hadiah yang dikatakan oleh Akram ternyata adalah ibunya. Sebuah ruangan di villa itu telah dijadikan menjadi ruangan rawat khusus ibunya. Ruangan itu dilengkapi dengan peralatan yang sama seperti di rumah sakit. Bahkan Akram menyediakan dokter dan perawat yang akan memonitor ibunya selama 24 jam. Lelaki itu benar-benar menyebalkan. Dia menghancurkanku tapi juga mengobatiku, seru Edelweiss menangis dan memeluk ibunya. Ibu, apa yang harus aku lakukan? Aku ketakutan ibu, jika aku menyukainya maka aku tahu aku akan sangat terluka.
"Ibu, tolong aku," seru Edelweiss menjadi sangat takut dengan perasaannya. Tindakan Akram yang dinilai sangat mengerikan namun di saat yang sama melindungi seolah meruntuhkan semua pertahanan hati Edelweiss. Setelah pembagian misi itu, Kai dan Shin pergi menuju markas, sedangkan Drake menuju ruangan kerjanya. Banyak hal yang harus ia urus bersamaan dengan Akram Granddawn. Sejak Akram mengambil kontrol sepenuhnya atas perusahaan Stone, walau saham belum sepenuhnya miliknya, perusahaan Stone yang sebentar lagi akan diakuisisi oleh perusahaan Dawn jika seluruh saham menjadi miliknya itu mengalami peningkatan yang luar biasa. Sungguh berbeda dari masa kepemimpinan Paman Faya yang saat ini sudah tidak bisa melakukan apapun itu, benar-benar menunggu kekalahan telaknya dari Akram. Waktu berlalu begitu cepat, Akram terlalu serius dengan segala pekerjaan yang begitu banyak sampai ia melewatkan makan siang. Terdengar suara perutnya yang berbunyi. Saat itu, Akram berhenti dari kegiatannya dan melihat ke arah perutnya. "Ah, aku lapar," serunya pelan dan menyadari jika sudah sore dan dia benar-benar belum makan apapun sejak tadi pagi. Glek. Dia menelan salivanya kuat, dia kemudian menggelengkan kepalanya untuk menyibukkan pikirannya lagi, agar rasa lapar itu segera hilang. "Aku ingin makan bersama Edelweiss, aku ingin disuapi olehnya, rasa makanan jadi jauh lebih enak. Jadi sebaiknya aku tunggu saja sampai semua urusanku selesai dan aku akan memintanya untuk menyuapiku nanti malam." "Bersabarlah Akram." Gerutu Akram sungguh tidak menyadari jika dia telah terlalu menyukai Edelweiss dengan cara yang sangat ekstrim. Bahkan membayangkan Edelweiss duduk di pangkuannya sembari menyuapinya makan sudah memberikan garis senyuman di wajahnya. Dengan semangat membayangkan dia akan makan enak bersama Edelweiss malam ini, Akram melanjutkan pekerjaannya. Dia juga masih memiliki urusan penting bersama Faya malam ini. Di kediaman Akram Granddawn. "Sudah lama sekali suamiku tidak menemuiku, semua itu karena gadis murahan itu, tapi tidak apa-apa. Karena malam ini suamiku akan pulang. Aku akan memikatnya dengan segala pesonaku, aku sangat merindukannya," seru Faya sedang melihat dirinya di depan cermin kamarnya. Drake tadi pagi telah menghubunginya jika Akram akan pulang ke mansion malam ini. Betapa senangnya Faya saat mendengar itu, dia sudah menyiapkan rencana agar dia bisa memikat suaminya, walaupun dia telah berselingkuh secara diam-diam, tetapi Faya hanya mencintai Akram seorang. Hubungannya dengan Baron hanyalah sebagai pelarian sebab Akram sungguh tidak pernah menyentuhnya. Dengan angan-angannya yang melambung tinggi, Faya telah merias dirinya dengan tampilan mewah dan cantik, dia menunggu Akram untuk segera pulang. Dan benar saja ketika malam tiba, seluruh pelayan telah berjejer menunduk menyambut tuan mereka, ialah Akram yang memang sudah lama tidak pulang. Faya yang mengetahui itu segera berlari ke arah lobi mansion dan berlari memeluk suaminya. "Sayang, akhirnya kau pulang juga, aku sudah sangat merindukanmu," ucap Faya dengan sangat manja. Dia langsung menggandeng Akram dan melangkah bersama Akram menuju ruangan. Akram terlihat diam saja, sikapnya masih sangat dingin dan seperti tembok es yang tidak bisa diruntuhkan sama sekali. "Aku sangat lapar, aku sudah ingin bertemu Edelweiss dan makan, aku harus segera menyelesaikan urusanku di sini dan pergi dengan cepat." Gerutu Akram dalam dirinya sendiri. Akram yang sedang kelaparan saat ini memiliki aura gelap yang membuat semua orang takut. Hanya dalam waktu singkat, keduanya telah tiba di kamar Faya. Faya dengan sengaja mengajak Akram menuju kamarnya. Faya sudah benar-benar sangat merindukan suaminya ini. "Sayang, aku sangat merindukanmu. Terima kasih sudah pulang dan menemui aku," bisik Faya pelan. Dia duduk bersandar di bahu Akram yang masih saja diam sejak tadi. "Faya." Sampai pada akhirnya Akram membuka mulutnya dan memanggil istrinya itu. "Iya sayang," sahut Faya yang langsung bangkit dan bersemangat. Dia merasa dia akan mengalami malam yang hebat bersama dengan Akram malam ini. Namun saat ia menatap wajah Akram, Faya langsung terdiam.
dia menyadari jika wajah suaminya itu terlihat sangat dingin, bahkan seringai di bibirnya membuat Faya gugup dan langsung gemetaran. "Bukalah Faya," seru Akram lagi menyodorkan sebuah amplop yang ia ambil dari kantung jasnya. Dek, dek, dek. Jantung Faya entah mengapa langsung berdegup sangat kencang, dia merinding ketakutan, dia bertanya-tanya apakah di balik senyuman mengerikan suaminya ini. Dengan gugup dan rasa takut yang sampai ke ubun-ubun, Faya dengan perlahan membuka isi amplop dan hanya dengan mengintip sedikit, Faya langsung tahu apa isi foto itu. Iya, foto itu adalah foto dirinya bersama dengan Baron melakukan itu. Faya yang ketakutan setengah mati langsung tersungkur, dia merangkak di kaki Akram dan menangis terseduh-seduh. "Ampuni aku suamiku, aku tidak sengaja melakukannya. Aku melakukannya karena sangat kesepian, kau tidak mempedulikan aku dan lebih mempedulikan wanita baru itu, tolong jangan ceraikan aku. Aku mohon." Faya menangis terseduh-seduh, dia tidak menyangka Akram akan langsung mengetahuinya. Bodohnya Faya tidak menyadari jika sejak awal, Akram memang sengaja membiarkan hal ini terjadi, segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari skenarionya. Faya yang menangis dan memohon ampun itu, mencoba mengangkat wajahnya untuk melihat ekspresi Akram, sebab Akram sama sekali tidak menjawabnya. Dan, dek. Faya dengan jelas melihat tatapan yang begitu mengerikan, seolah-olah Faya merasa Akram memandangnya sebagai seseorang yang sangat rendah, tatapan yang merendahkan itu sungguh menusuk dadanya dengan begitu menyakitkan. Faya sampai harus menahan napasnya sejenak, karena dia ketakutan setengah mati jika saja Akram bukan hanya menceraikannya tetapi juga akan menghabisinya. Faya tentu tahu betapa mengerikannya lelaki ini jika ia tahu ada seseorang yang berkhianat darinya. "Oh Faya, betapa menyedihkannya dirimu, tenang saja, aku tidak akan menyebarluaskan perselingkuhanmu yang kau lakukan di belakangku. Akan tetapi kau harus melakukan semua yang aku perintahkan. Kau tidak boleh bertemu Baron lagi, di samping itu, kau harus mulai bersandiwara selayaknya kau sedang hamil. Apa kau mengerti?" Bisik Akram menyeringai tajam, dia benar-benar mengontrol Faya. Akram sungguh bisa menjadi seseorang yang sangat mengerikan dan tidak berperasaan kepada siapapun yang tidak ia anggap penting. Faya yang sudah kepalang takut karena jika Akram menceraikannya, maka kehidupan pernikahan yang selalu ia sombongkan di hadapan orang lain itu akan retak dan hancur. Faya tentu tidak ingin itu terjadi. "Baik sayang, aku akan melakukan semua yang kau inginkan, yang penting jangan ceraikan aku bersalah, aku meminta maaf," seru Faya merasa sangat bersyukur, di mana dia tidak diceraikan oleh Akram. Faya masih juga belum sadar, jika Akram melakukan itu tentu saja karena dia masih menunggu saham perusahaan Stone sepenuhnya jatuh ke tangannya. Di Villa Akram, Edelweiss sedang berjalan mondar-mandir di kamar yang ia dan Akram tempati. "Kenapa aku menunggunya pulang? Jelas-jelas dia mengatakan padaku jika dia akan pulang larut, siapa tahu dia juga tidak akan pulang seperti minggu-minggu lalu. Ah! Kenapa aku jadi seperti ini?" seru Edelweiss semakin tidak mengerti dengan dirinya sendiri. Edelweiss tidak bisa mengontrol dirinya sendiri untuk menunggu Akram pulang. Pada akhirnya, tindakan Akram yang membawa ibunya ke villa benar-benar telah menyentuh hati Edelweiss. Edelweiss merasa, Akram sungguh mendengarkannya, walau tetap saja Edelweiss tidak akan bisa terima ancaman Akram yang selalu menyeret kedua orang tuanya. Edelweiss menghela napasnya panjang dan memutuskan berbaring di atas ranjang. Dia menatap langit-langit dan tangannya terlentang dengan nyaman. Pada akhirnya mungkin aku benar-benar tidak bisa melarikan diri, apalagi dengan kehamilan ini, rasanya aku semakin tidak ingin anak ini dipisahkan dariku. Apakah keegoisanku ini akan menjadi malapetaka nantinya? Aku semakin takut, semakin hatiku berdebar untuk lelaki itu, semakin aku takut dengan apa yang akan terjadi, bisik Edelweiss seperti tengah berbicara dengan dirinya sendiri. Tanpa sadar, suara pintu terdengar dibuka di mana pasti Akram sudah pulang.
Edelweiss yang panik dan entah mengapa merasa malu karena pada akhirnya dia menunggu Akram pulang langsung berpura-pura tidur dengan cara memejamkan matanya. Wajah murung dan lelah lelaki itu berubah seketika, ada garis senyum yang terlihat di wajahnya, wajah tampan yang selalu terkesan dingin dan kejam itu akan berubah lembut jika melihat Edelweiss. Sorot matanya akan berubah, dan senyuman di wajahnya akan terlihat dengan jelas. Menggemaskan sekali, padahal jelas-jelas dia hanya berpura-pura tidur, benak Akram langsung tahu jika Edelweiss memang tengah berpura-pura tidur, tangannya direntangkan dan matanya yang terpejam itu terlihat bergerak-gerak yang menunjukkan jika Edelweiss sama sekali tidak pandai dalam sandiwaranya. Rasa lapar yang ia rasakan seolah hilang begitu saja, dia ingin mengerjai Edelweiss. Dia ingin menghibur dirinya sendiri, perlahan-lahan dia ingin merasa senang dan bahagia. Dan satu-satunya hal yang membuatnya bahagia sekarang adalah bersama Edelweiss dan menggodanya sampai kesal. Wajah kesalnya terlihat sangat menggemaskan bagi Akram, apalagi ketika Edelweiss marah. Bagi Akram dia terlihat seperti kelinci kecil yang sok kuat dan terlihat terlalu imut di matanya. Ah, kenapa dia menatapku begitu lama? Aku jadi gugup, apa yang akan ia lakukan? Benak Edelweiss sudah mulai khawatir, dia bisa merasakan jika Akram sudah duduk di sisinya yang terlentang dan menatapnya dengan sangat intens sekarang ini. Seolah-olah tanpa Edelweiss membuka matanya, dia sudah bisa mengetahui ekspresi Akram sekarang ini. Juga ada apa denganku? Kenapa jantungku berdegup kencang ketika dia ada di sisiku? Aroma tubuhnya seolah terasa akrab, padahal aroma ini aroma rokok ada rasa mint sedikit, astaga. Edelweiss kau bahkan sudah tahu aroma tubuhnya dan bahkan mendeskripsikannya dengan tepat, apakah aku akan mati karena perasaanku sendiri? Teriak Edelweiss dalam dirinya lagi ketika bisa merasakan aroma tubuh Akram yang terasa sangat akrab, membuat jantungnya berdegup sangat kencang dan membuatnya gugup sekali. Akram benar-benar menatapnya dengan intens, detak jantung Edelweiss seolah ingin melompat keluar karena dia merasa sangat gugup. Edelweiss bisa merasakan jika lelaki itu mendekatkan wajahnya, napasnya yang hangat sudah terasa di wajahnya. Apa yang dilakukan lelaki ini, dasar mesum. Saat aku tidur saja dia berencana melakukan hal nakal, benar-benar iya. Geram Edelweiss masih dalam di dalam dirinya, dia semakin panik dan berusaha tetap mempertahankan matanya terpejam. Sayang, aku tahu kau berpura-pura tidur, kau terlihat sangat menggemaskan sekali. Aku berencana makan malam saat pulang, tapi setelah aku melihatmu berada di atas ranjang seperti ini, aku jadi ingin mengubah menu makan malamku. Aku ingin memakanmu. Kau boleh terpejam terus karena aku akan melakukan segalanya untukmu, bisik Akram nakal sekali, bisikan itu sungguh membuat bulu kuduk Edelweiss naik semuanya. Edelweiss yang syok saat mendengar itu mengernyitkan dahinya, seolah berusaha keras agar dia tidak membuka mata. Dek, dek, dek. Jantung Edelweiss kian berdegup semakin kencang, suasana ini semakin intens, seolah-olah udara menjadi semakin panas dan membuatnya keringatan. Akram yang awalnya hanya ingin mengerjai Edelweiss saja malah tidak bisa menahan dirinya, sejak awal dia memang memiliki gairah yang terlalu besar untuk Edelweiss. Akram menelan salivanya ketika memerhatikan seberapa cantik wanitanya ini, pipinya merona dan wajah yang indah itu benar-benar membuat jantungnya berdebar-debar. Aku benar-benar gila karena selalu menginginkanmu, kau sungguh penyihir yang membuatku ketagihan. Geram Akram melonggarkan dasinya, dia bangkit lagi dan sekarang saat dia merasa sudah nyaman dia naik ke atas ranjang dan sekarang tepat berada di atas tubuh Edelweiss, dengan tangan bertumpu di atas kasur agar tubuhnya tidak membebani Edelweiss. Ini tidak bisa dibiarkan, jika ini terus berlanjut maka aku mungkin akan pingsan. Lelaki ini memiliki energi yang tidak terbatas sedangkan aku benar-benar tidak memiliki energi tersisa. Aku harus menghentikannya. Geram Edelweiss mengepal tangannya dengan kuat, dia akan menerima konsekuensinya jika Akram marah karena dia berpura-pura tidur.
Saat Edelweiss merasakan Akram hendak mencium bibirnya, Edelweiss langsung membuka matanya. "Tuan, tolong jangan dilanjutkan," ucap Edelweiss dengan gagah berani, walau sebenarnya nada suaranya tetaplah terdengar gemetaran. Saat melihat Edelweiss akhirnya menyerah, Akram menyeringai tajam, wajahnya sungguh tampan sekali sekarang, apalagi kemejanya yang terbuka sedikit karena tadi dia melepaskan dasinya. Sungguh lelaki yang sangat tampan, itulah yang ada di pikiran Edelweiss saat ia membuka matanya. "Hehe, kau memang penggoda yang hebat, kau sengaja berpura-pura tidur dan saat aku sudah ingin menghabisimu kau menyerah agar aku menginginkanmu lebih lagi. Oh Edelweiss sayang, kau terlambat, karena milikku sudah benar-benar menginginkanmu, melihatmu berbaring di atas ranjangku ketika aku pulang membuat jantungku berdegup sangat kencang. Aku menginginkanmu setiap waktu, aku bahkan ingin membawamu kemanapun," bisik Akram mengusap rambut Edelweiss, kemudian mengecup keningnya dengan lembut. Dek, dek, dek. Jantung Edelweiss semakin berdegup sangat kencang, pipinya juga menjadi sangat merah, dia merasa ada yang aneh dengan dirinya sendiri. "Ada apa denganku? Kenapa udara terasa sangat panas, padahal jelas-jelas di sini selalu dingin apalagi malam hari? Apakah aku sakit?" Benak Edelweiss mengernyitkan dahinya, napasnya menjadi berat dan dia tidak menyangka jika sensasi perasaan ini sungguh membuatnya panik namun bersemangat di saat yang bersamaan. Sedangkan Akram, ciuman yang tadi berada di dahi kemudian turun ke pipi, lalu ke arah bibir merah yang sangat ia sukai. Dia kecup dengan sangat lembut, mata keduanya terpejam, ciuman ini sangat manis, seolah-olah ciuman ini adalah ciuman termanis yang pernah ada. Salah satu tangannya sudah berada di pinggang Edelweiss, dia menggenggamnya cukup kuat agar Edelweiss bisa merasakannya, merasakan betapa Akram sangat menginginkannya, bahkan terus bertambah setiap harinya. "Hah! Aku pasti sudah gila, iya benar. Kenapa mulutku tidak bersuara, kenapa aku tidak bisa menolak, kenapa tubuhku terasa mengikuti keinginannya? Kenapa mulutku tidak mau bersuara dan menolak, astaga. Aku benar-benar dalam masalah besar." Geram Edelweiss dalam dirinya, dia merasa jika dia dalam masalah besar karena nampaknya hatinya benar-benar telah tertuju pada Akram. Edelweiss tahu jika hal ini akan membawa kesengsaraan yang tiada ujung baginya. Sampai ketika terdengar suara perut Akram yang kelaparan. Ketika perut Akram berteriak, Akram langsung menghentikan tindakannya, dia mengangkat wajahnya dan menatap Edelweiss yang juga saat ini sedang menatapnya. Pipi Akram menjadi merah sekali, entah mengapa dia malu dan wajahnya yang membeku saat ini terlihat sangat menggemaskan di mata Edelweiss. Edelweiss sampai terkekeh sedikit dan tidak bisa menahan tawa kecilnya. VTTT. Tawa kecil Edelweiss membuat Akram entah mengapa merasa semakin malu, ini adalah rasa malu yang ia rasakan untuk pertama kalinya. "Buk." Akram langsung menjatuhkan wajahnya di dada Edelweiss seolah bersembunyi di sana. "Jangan mentertawakanku jika kau tidak ingin mati gadis muda," bisik Akram dengan perasaan malu yang teramat sangat. Edelweiss malah semakin tertawa, dia merasa Akram sangat menggemaskan malam ini, walau dia mengancam Edelweiss tetapi Edelweiss tahu itu semua karena dia malu. "Ini adalah momen yang sangat langka, tidak kusangka Tuan bisa malu, hahaha." Seru Edelweiss terhibur sekali, Akram yang menyadari jika dia membuat Edelweiss tertawa bebas malam itu mengangkat wajahnya lagi dan dia tersenyum melihat tawa Edelweiss. "Akhirnya kau tersenyum lagi, sangat indah," bisik Akram membuat Edelweiss langsung membeku, dia langsung terdiam dan memalingkan wajahnya. Tuan kan sedang lapar, ayo makan dulu." Gerutu Edelweiss ketus, karena dia menyembunyikan detak jantungnya yang berdegup sangat kencang itu. "Sial. Saat dia memujiku seperti itu dia terlihat terlalu tampan, kesehatan jantungku sedang dipertaruhkan." Teriak Edelweiss dalam dirinya yang seolah melindungi dirinya dari pesona Akram yang semakin ganas.